Halo guys, mau update kurir aja dari kemarin. Sebenarnya aku pengen update kurir, cuman kemarin ada si apa namanya, jaket koin ya. Ada event ya. Yep, ini tanggal 12, jadi jam 12:05 ya. Aku mau update aja ini. Aku ada screenshot aja yang transaksi yang menurutku ini enggak. Loh, kok enggak ini, enggak belum semuanya ke upload ya. Belum ke upload semua bro, kayaknya bro. Ntar ya. Tuh, rincian tarif ini aku nggak bisa menampilkan dari siapa ke siapa, cuman ini datanya valid. Jadi ini kiriman dari eh, Kapo Business Park, bener ya, Kapo Business Park, kiriman ke Sunter. Itu harganya 43.000. Wah, ada screenshotnya nih. Ini screenshotnya tuh, ada tuh. Bursa mobil. Nah, tujuannya ke bursa mobil. Jangan macem-macem kamu, ntar mati kamu tuh. Tujuan ke bursa mobil nih, tanggalnya sama, jamnya juga sama, emang sama ya kan. Gue dari Kapus ini ke sini tuh kalau memang ngikutin mapnya segini kan. Iya. Ini mapnya pokoknya yang ngikutin map itu ya 23 kilo lah gitu kan. Tapi kadang ya lebih lah. Kadang jalurnya kan nggak ngikutin map-map banget ya. Terus ini kalau nampilin hasil search Google kayak gini aku kena ini enggak sih, apa namanya, pelanggaran hak cipta nggak sih? Harusnya enggak kali ya, cuman buat background aja biar gak sepi sih benernya bro. Kalau misalkan nanti kena pelanggaran ya aku nggak akan tampilkan lagi, mungkin putih polos saja. Aku juga nggak ngerti background ini kan kemacetan Jakarta lah di jam-jam sibuk, apalagi dan mogot lewatnya itu, aduh amit-amit dah. Jadi ini nilainya ya, ini setelah dikurangi pajak dapatnya cuma 33.000. Ini hampir sama bro, ini tarif reguler ya. Aku ini tarif reguler ya. Di bawahnya ini ada lagi namanya pool, jadi poolnya itu lebih murah lagi. Yap. Kita confirm aja di sinilah nilai dari kita, langsung hasilnya aja lah ya kan. Ngapain kita mikirin yang ini, udah dipotong lah, mau potongan berapa. Ini 23 kilo lah, 33.840 dibagi 23 kilo, 1.471 rupiah. Ini lebih murah lagi poolnya. Itu si punya pooling itu di bawahnya reguler, di atasnya ada prioritas. Prioritas nggak usah berapa ya. Ya pokoknya bedanya 1.000-an kali ya bro, tapi per kilo ya. Dapatnya segitu bro. Makin murah banget rasanya, bener-bener murah banget. Aku nggak ngerti ya si pemerintah ini ya. Ini kan kasusnya itu makin murah jujur ya kalau aku ngeliat sih. Kalau dari dulu yang awal 2022-an lah, yang aku masih ngantar dari Pantai Indah Utara itu kiriman ke Gandara City Mall, itu aja masih 40 sekian kok nggak salah. Aku pernah bikin videonya kok, itu dicek aja. Aku juga lupa ingat itu nilainya 40-an ya. Sekarang apa 39 apa 42, sekarang cuma 33 ribuan kalau nggak salah ya. Terakhir itu tahun lalu aku update, cuman aku nggak ngambil gitu. Ini di Lalamu. Untuk di tempat yang lain apa ojol yang lain aku nggak tahu ya, cuman aku rasa ini kenapa nggak diperhatiin sih gitu sih. Emang sih di sini kan nggak ada yang maksa, mau ikut ikut aja. Cuman di sini ada kontribusi dari inilah, kalian lihatlah di sini nih, PPN bro, biaya pengiriman PPN, pajak pengguna ya. Ini tuh ada campur tangannya pemerintah juga gitu. Bukan ilegal loh ini legal gitu. Aku sih nggak nyalahin, dari dulu juga nggak nyalahin dari aplikatornya, cuman pemerintah tolong lah gitu kan. Kenapa sih kayak nggak diperhatiin banget nih masalah-masalah seperti ini. Jangan nyampe kasusnya kayak zaman di China dulu gitu loh. Dulu kan di China kan maklum, negara segitu besarnya, penduduknya besarnya banyak banget, cuman saat itu kan lapangan pekerjaan nggak ada. Akhirnya istilahnya
semua rakyatnya dibayar murah, penting bisa makan gitu loh. Nah ini aku nggak tahu rencana dari pemerintah itu apa, apakah kita juga mau diperlakukan seperti itu, yang penting bisa makan, terus ada rencana di balik itu semua. Jadi kayak satu generasi kita nggak makan, generasi berikutnya akan lebih baik atau enggak gitu loh. Tapi kalau ngeliat situasi seperti ini kok memang jualan bahan tambang dan sumber daya alam masih kurang gitu loh, sumber daya manusianya juga nyampe rakyatnya nyampe kayak begini gitu sih. Aku sih ngerasa gitu. Mau serajin-rajinnya ini tetap aja sih. Misalkan sehari bisa dapat 400.000 gitu ya. Effortnya lebih banget loh. Istilahnya bener-bener nggak dapet sih, ngitungnya gimana. Kalau cuma 1.400 loh ya. Kalau misalkan dapat full ya, kalau misalkan rame terus ya nggak mungkin rame. Kalau misalkan kita berkaca ke 1 atau 2 driver atau 10 driver dari 500 driver, kita bikin polling lah, kira-kira dari 500 driver, terus dari itu 500 terus 50 atau 100 ya itu dapat penghasilan jauh gitu ya. Dari 500 itu 100-nya 100 drivernya dapat penghasilan 400.000 sehari. 400 ya, tapi penghasilannya cuma 100.000, 150.000, di bawah 200.000 lah sehari ya. Ya nggak imbang hitungannya kan, kayak nggak masuk gitu loh cuy. Terus Mbok Yao dibenahi gitu loh. Kalau misalkan kayak gini kan menyerap tenaga kerja juga sebenarnya. Kalau misalkan dari sisi murah ya murah semua bisa dipakai dan yang lain. Tapi ya kembali lagi cari jalan tengah lah gitu, jangan nyampe makin murah, apalagi yang full itu nunggunya lama, ntar tiba-tiba lama dia dikasih bintang 1 alasannya nggak jelas karena proses pengiriman lama, gimana gitu ya. Ini dari sisi Lalangus sih. Lalangus sih oke sih, aku sih nggak masalah. Lalangus dia punya komitmen ngikutin peraturan sih oke, nggak apa-apa. Cuman pemerintahnya aja banyak ini kali, banyak ngurusin hal yang lebih penting kali ya. Tahu ya. Yap, ini aku pindah ke InDrive, jadi aku malah gacor di InDrive sih. Nggak gacor banget sih, pokoknya malah InDrive ini mampu memberikan pelayanan apa potongan yang jauh banget lah, dari sisi harganya, terus potongannya ya, biaya bayaran layanannya itu ke aplikator tuh jauh lebih manusiawi dibandingkan Lalamove. Bukan begitu ya perbandingan, sorry, maaf bukan begitu, perbandingan terlalu kasar ya. Menurutku itu dari si InDrive ini sampai sekarang dia bisa loh hidup gitu loh. Dan Lalamove dengan driver gedenya misalkan ya harusnya bisa kali gitu kan. Kok jadi mainan botol kan kok harusnya bisa. Aku sih merasa bisa. Kalau misalkan ada contoh aplikator yang lain kayak Maxim, ya tahu ya berapa sekarang, apakah masih menunggu lagi. Tapi sampai sekarang kan ini udah dari tahun berapa, tahun lalu ya, sampai sekarang mereka masih jalan, atau nggak tahu nyampe tahun besok apakah masih sama atau enggak. Tapi sampai sekarang juga enggak sih. Cuman ini aku ngambil harian ya, itu aku ngambil pokoknya yang dua orderan aja. Kalau satu orderan nggak masuk akal, kadang cuman 1.200 atau berapa, nggak tahu aku hitungannya gimana. Makin kadang pagi murah terus siang jadi mahal, nggak ngerti ini aku konsepnya dia hitungannya gimana. Makanya dia aku malas ngitung, aku ambil perharian aja, tapi minimum 2 orderan itu kan. Ini ya, ini harga di 18.994 rupiah ini adalah sudah dikurangin pembayaran layanan ini. Jadi fix ini dikali ini dapetnya segini gitu loh per kilonya gitu. Ini total jarak tempuh ya. Jadi 2 orderan ini jarak tempuhnya total 18,3 kilo. Nah dihitung dari sini per kilonya itu 1.894 gitu bro. Next, nah ini ada tanggal 5 nya 24 nih. Ini 2 orderan. Nah ini nilainya kan gede-gede tuh, 1.800 1.900-an lah, rata lah ya tuh. Terus ini juga sama tuh, enggak kan, bukan 1.400 kan, jaraknya kecil lagi ya, dengan nilai yang sama. Cuman tadi nilai dari Lalamove berapa, Lalamove nilainya nih, ini jarak 23 kilo,
nilainya 33.000. Jarak 18 kilo. Apa tondo? Ya biar udah habis, besok lagi bubuk dulu. Iya. Nilainya segitu gitu loh. Kalau misalkan kita hitungnya, kalau misalkan bener ya dapat apa namanya per kilonya 1.800 sudah termasuk potongan ya. 23 kilo itu ke situ bayarannya ya 1.900 lah kita buletin ya. Tuh. Dapat 43.000 gitu loh. Bro. Jauh kan? Bedanya 10.000 itu bensin 1 liter cuy. Potongannya gitulah. Jadi jauh banget 10.000 kali jalan tuh bedanya 10.000 itu 23 kilo. Nah, terus next ya. Next. Ini di orderan yang tadi ya. Ini satu orderan nih. Ini satu orderan jarak 1 kilo nih. 1 kilo bayare 11.000 per kilonya 8.000 yang nggak masuk akal. Nah, kayak gini yang aku pikir nggak bisa dihitung gitu kan. Ini jaraknya deket banget. Cuman ya elah kelihatan 600 meter apa 500 meter apa 200 meteran itu doang nganter orang. Ini aku nggak bisa hitung kayak gini. Aku nggak promosi ya, cuman bandingin secara permintaan dia ini aku nggak rame-rame sehari juga 3 doang. Ini pun setelah narik Lalamove jadi jam 3 jam 4 lah nganter orang sampai jam 8 gitu. Jadi jam 4 tuh kadang orang pergi ke stasiun kemana antar, terus ntar jam 8 jam 9 10 jam 8an lebih itu kadang orang pulang malam antar lagi ke stasiun, atau orang lagi gabut nyebrang dari pulang kerja itu nggak ada angkot pengen lebih cepat nganter, itu doang 3 orang itu doang. Beneran serius hampir setiap hari aku nyalain ini Indraf ini tahun ini ya. Nah ini 2.000 tuh 2.000 per kilo 3 orderan. Jadi ini nggak satu orderan yang dapetnya 1.800 mungkin ada yang 1 kilonya satu orderan. Ini salah satu orderan ini dapat 8.000 per kilonya. Aku nggak tahu, pokoknya aku ngambil rata-rata aja lah gitu. Terus tanggal 7-nya tanggal 9 juga sama tuh 2.600 nih malah 20 kilo nih, liatin 20 kilo ini 23 kilo nih, ini lebih gede totalnya. Ini pun kosong, jadi aku lain drive ini sekali nganter dia aku nggak dapat ongkos pulang lagi, tapi aku mau nganterin gitu loh, serius aku mau nganterin, mau kemana pun aku anterin meskipun aku nanti pulang kosong. Aku pulang tuh pelan tuh nggak pernah dapet sampai Arkas lagi gitu, nggak pernah dapet, jadi aku nongkrong lagi gitu dapat lagi gitu bro. Jadi aku nggak peduli mau kemana pun itu tepannya hitungannya untung gitu loh, karena jaraknya cuman paling nganter 5 kilo 6 kilo habis itu balik lagi 6 kilo, kalau bolak-balik kan cuma 12 kilo nggak nyampe bensin 1 liter, tapi dapat untung gitu. Ini sih perbandingan sih. Jadi Indraf ini pikirku ya gila sih, cuman paketnya nggak serame di Lalamove gitu loh. Nggak tahu gimana promosinya, aku sih harap bisa bagus lah. Terus ini ya itu kendalanya di Indraf itu adalah ke customernya, jujurnya kendalanya di sana. Bener-bener kalau mereka nggak mau pilih itu yang jadi kendala, kita nggak dapet apa-apa. Ada orderan ada, cuman kalau mereka nggak mau milih gimana? Jarak 200 meter aja aku ditolak cuy. Ya aku sih pengen pemerintah ada istilahnya ada ikut campur tangan lah, atau ya ikut campur tangan memang udah ada, cuman tolong di review ulang lah, dicek lagi lah, ini bisa lah disamain itu loh, jangan nyampe jomplangnya jauh banget. Ini di Lalamove potongan 20%, Argo murah, ini potongan 11% total ya, 11%. Argo gede, coba bayangin aja, argonya gede potongannya kecil, ini udah argonya kecil potongannya gede gitu loh. Ini yang aneh gitu ya, meskipun aku masih jalan juga ya. Dari sisi hidup kalau di posisiku saat ini ya, ini pekerjaan yang nyata yang bisa dikerjain. Kayak di usia tua itu mau ngapain lagi gitu loh. Tak kasih tahu ya, ini hitungannya agak jelimet sih. Kalau misalkan usia pensiun ya, pensiun itu misalkan hitungannya gini bro, kita kalkulator aja lah. Ini kita ngomong nyampe jauh banget ya, kalkulator 1 kalkulator 2 gitu ya.
Kalkulator 1, kalkulator 2. Oke, kita butuh kalkulator lagi deh. Nah, hitungan ini panjang nih rekamannya. Kalkulator 1, kalkulator 2. Hitungan gini lah. Ini cara pola berpikirku ya. Kalau kalian ya atau siapapun yang punya pekerjaan, tetaplah misalnya dalam hitungannya itu sebulan kalian punya gaji, kita anggap 6 jutaan lah. Yang aku tahu 6 juta itu adalah udah sarjana lah atau diploma lah. 6 juta per bulan ya. Ini 6 juta per bulan. Ini kalau 6 juta per bulan nih dikali ini di setahunkan, dikali 12 lah, kita fix 12 ya, berarti nggak ada THR, nggak ada bonus, atau kita ngomong yang datar-datar aja lah ya, kali 12 setahun tuh 72 juta ya, itu belum termasuk potongan kena PPH, kena apa dan yang lain-lain lah. Nah sekarang gini aja deh, ini hasil dari setahun. Ini dari sebulan, ini dari setahun. Dan kalian hitung dah, dari gaji 6 juta ini sebulan tuh sisa berapa, kalian bisa nabung berapa, dan sekarang udah dapat berapa. Cuman itu. Ini pertanyaan yang sangat simpel aja. Misalkan sebulan ya dari semua kebutuhan dan yang lain-lain tuh sisa cuman bisa nabung misalkan 1 juta nih. Kayak nggak mungkin sih sebenarnya, karena kontrakan 1 juta, buat makan 2 juta, ongkos dan yang lain itu sebenarnya sudah habis aja, belum beli handphone, ambil cicilan. Istilahnya gini lah, orang nggak kerja tapi nggak punya utang, giliran udah kerja malah punya utang. Itu yang jadi unik. Serius itu nggak tahu kenapa gitu kan. Aku dulu nggak juga sebenarnya. Ntar dulu Dok, nah, ini agak seru nih ceritanya nih. Aku sih ngerasa sebulan paling nggak nyampe sebulan sih, 5 hari juga udah hilang itu duit kayaknya. nanti. Nah jadi kalian hitung aja di sinilah. Jadi kalian tuh setahun ngabisin 72 juta, harusnya lebih. Dan sisanya sebulan misalkan ini kita udah pasti aja ngomong sisa 1 juta lah. Kita untuk anak bujang aja 1 juta sebulan. Oke. Ini ketika kalian masih sendirian ya. Gajinya setiap bulan, setiap tahun itu cuma naik 200 ribuan. Misalkan 100 ribu sampai 200 ribuan ya. Kalian hitung aja itu 200 ribu nih, kita butuh kalkulator lagi kan. Nah, ini misalkan 150 ribu lah naik setiap bulan lah, setiap tahun lah ya. Ini dikali 12 nih, cuma nambah 1.800.000 setiap tahunnya buat tabungan misalkan ya. Tapi itu nggak mungkin, nanti ada lebaran, pulang kampung, duit seperti ini tuh ngerasa duit bebas. Orang pola pikir kebanyakan ya, ini ngomong kebanyakan duit bebas, duit ya memang disyukurin buat yang lain-lain. Ketika kalian udah hanya sendiri aja, cuman gaji segini aja habis, kalian nanti berkeluarga, punya anak dan yang lain-lain, gajinya kalian cuma nambah setahunnya itu 1 juta. Cukup enggak gitu kan. Terus nanti kalau misalkan kita udah ngomong dah, kalian udah cukup nih, secukup-cukupnya nyampe bertahan, bisa nyampe usia tua nih, kita ngomong ya usia tua lah. Dapat pensiunan ya, ini kita geser dia usia muda, udah disetahunkan, dan sisanya ini kita ngomong yang bertahan di usia tua. Usia tua kalian ya, dengan segala upaya kalian kerja berdua lah, suami istri dan yang lain-lain, terus bisa akhirnya mendapatkan uang pensiunan. Misalkan ini kalau berhasil pensiun ya, kalau berhasil pensiun kadang kita di tengah jalan tuh nggak kuat, akhirnya resign dan mencoba usaha sendiri dengan modal. Misalkan punya kita ngomong yang kayak gitu kan banyak, akhirnya kan gagal karena bikin modal usaha itu kan nggak instan langsung jadi jebret, yang udah jadi aja bisa bangkrut ya kan. Nah, jadi kalau yang merintis bisa berhasil ya syukur, bisa bertahan aja udah bener-bener nggak, karena senengnya itu pun nggak bertahan lama, kadang ya harus gonta ganti. Kita mau kemana lagi gitu, kayak loncat-loncat kono, loncat sini, loncat sono, cari sesuatu hal yang memang laku. Next. Anggap aja dapat pensiunan 400 juta lah. Oke. 400 juta. Kita dari segini semuanya dengan kebutuhan ini, kita dari sini aja ya,
Ini kan nggak mungkin ini kan. Ini pasti sebulan tuh bisa nyampe 100 juta, setahun di 100 jutaan. Kalau 400 juta misalkan ya, kita bikin kalkulator lagi kan, banyak kan. Nah, ini hitungan di sini yang bikin kepalaku cokot-cokot tuh sebenarnya ini ya. 400 juta kalau misalkan kalian di setiap tahunnya dapat habisin segini, ya nggak nyampe sini, nggak nyampe 400 juta. Resign tuh paling cuma 30 juta sih, 50 juta 50 juta doang sih. Kalau pensiun sini ya kita nggak ngomong pensiun kali ya, terlalu jauh kayaknya sih. Misalkan kalian resign lah, udah kerja 15 tahun 20 tahun ya, dapat gaji 3 kali gaji 20 juta 24 ya, total ya anggap aja 30 juta lah gitu ya. 30 juta dengan tabungan sebulan 1 juta, terus kerja 10 juta selama 10 tahun, berarti kali 10 berarti kan total di sini adalah 30 juta plus 10 juta, jadi iya kan 1 juta nih kali 2 kali 12 kali 10 tahun misalkan ya, 120 juta ya, punya tabungan total 120 juta. Ini ngirit banget ini, nggak beli mobil, nggak nyicil mobil, maksudnya nggak nyicil KPR dan yang lain. Ini duit bener-bener lu punya duit 100 juta lah selama 10 tahun lu nabung, ditambah 30 juta plus yang lain-lain, plus pesangon plus 3 kali gaji misalkan ya, ini tambah ya, tambah misalkan total 50 juta lah total dari sini ya, tadi 50 juta nih ya, 170 juta nih ya, 170 juta berarti kalian harus bisa memutar 170 juta ini biar kalian punya kebutuhan 70 juta per tahun. Ini kalian bisa kecukupin. Bayangin aja dari sini udah kelihatan kan, di sini kan 70 juta per tahun, berarti ini hanya bertahan 3 tahun. Iya, jadi kalian di setahun ini ngabisin 70 juta, buat sisanya buat modal, buat cicet, terus tahun berikutnya masih 70 juta, itu udah pasti kalian ngeluarin di segitu kan. Terus tahun masih sisa 30 juta lagi di tahun ketiga, ya udah masalah kalian berhasil apa enggak di tahun 1 2 3 ini gitu loh. Di tahun 1 tahun 2 ini aja kali 2 udah 100, ini 70 masih 100 juta, misalkan 30 juta buat modal, ini udah nggak bisa gerak gitu loh. Ya memang kelihatan bener pegang 170 juta atau 200 juta, tapi kalau kebutuhan kalian setahunnya di siniin, di setahun di sini kalian habis di sini gitu loh. Jadi makanya kenapa kok harus punya usaha sampingan yang sebelum kita resign kita cabut itu kita punya usaha tuh kayak gitu ya. Meskipun usaha kayak banget kayak aku lah kasusnya lah, masih gawe punya usaha dan yang lain-lain, ketika usaha sampingan kecil-kecil ya kan buat hidup, ketika kena COVID dan yang lain kelanda dan hancur-hancuran ya hancur gitu lah bro, maksudnya bro. Jadi ya mau gimana pun pokoknya buka usaha itu wajib lah dari sekarang. Kalau nabung itu bukan solusi bagiku dari dulu gitu, pokoknya dari dulu kalau aku tuh nabung itu bukan solusi sama sekali. Solusi itu ya lu punya usaha, usahanya jalan, udah itu solusi. Karena mau bagaimanapun membangun usaha ini yang susah. Sampai sekarang detik ini aku juga masih pengen punya usaha kan, sampai buka apa namanya server inilah, buka mencoba-nyoba yang apa kuliner lah dan yang lain. Itu yang aku lakukan itu loh, yang aku coba lakukan itu nanti dulu, bobot dulu kayak gitu bro. Jadi bro inilah hitungan aku ke masa depan tuh seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan ngandelin ngojek kayak itu ya dapat hidup, cuman nggak kecukupan, emang nggak kecukupan. Mau jadi karyawan kayak mau jadi apa ya nggak kecukupan, susah. Ketika udah putus ya udah, tapi ketika putusnya udah tua mungkin selamat karena udah ada anak mungkin yang mampu membantu. Tapi kan kita anak itu bukan aset sebenarnya, mereka punya masa depan sendiri. Masa kita mau membebankan hidup kita ke anak, itu menurutku ya nggak bagus sih, itu bagiku sih. Tapi kalau kita kembali ke keadaan lah, keadaan bagaimana kita menjalani hidup, kadang apa yang kita mau, yang kita inginkan itu nggak sesuai dengan kemauan ini ya, seperti ya ngikutin aja lah
pokoknya berusaha dulu yang menurut kita bener aja. Kalau misalkan belum berhasil ya emang udah takdirnya seperti itu kali ya. Oke lah bro, jadi ngelantur ya kemana-mana, jadi ojek kemana sampai sekarang. Jadi ini buat catatanku aja. Jadi kalau aku nggak dengerin, kalau aku lupa aku suka dengerin videoku sendiri. Jadi ya mungkin nggak ada yang dengerin nyampe belakang sini. Sudahlah, thank you. Mana stop?